lebih dekat ya. Saya ada ingin kok ya. Paling cepat ngawuk gitu kok ya. Oke teman-teman ya. Perkenalkan nama saya Paulus ya. Di antara teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman ya. Ya saya panggilnya teman-teman. Di antara teman-teman semua mungkin ada yang baru pertama kali melihat saya ya. Kemudian juga mungkin sudah, wah ini sudah lihat berkali-kali ya. Boleh tahu siapa yang baru pertama kali melihat saya? Oh ini juga pertama kali melihat saya ya. Ini sudah pertama kali melihat saya juga ya. Ini juga pertama kali lihat saya. Ya, sama. Saya pun juga sama pertama kali lihat ya. Jadi kita senasib Pak. Nah, mungkin apa namanya, perkenalkan nama saya Paulus. Saya sebagai di Prudential Senior Agency Manager ya. Semua berkat Tuhan saya seperti ini. Dan juga mungkin saya bisa cerita sedikit tentang background saya. Dulu sebelum saya di Prudential, saya punya usaha khusus ya, khusus matematika sekolah. Kira-kira punya bisnis sendiri enak nggak teman-teman? Enak ya. Bisnis saya pun juga bukan bisnis yang bangkrut, bukan ya. Bisnis yang cukup oke juga. Karena pada waktu itu saya punya, sebelum saya benar-benar full-time di Prudential, saya punya murid itu 200 murid ya. Banyak nggak? Banyak ya. Income-nya kira-kira besar nggak? Besar ya. 40 juta ya. 40 juta nuling nggak nuling lundungan dan nuling loh ya. Sekitar 10 jutaan ya sebulan ya. Itu pun tahunnya tahun 2004 ya. Gede nggak? Besar loh ya. 10 tahun yang lalu dapat income 10 juta sebulan ya kan? Luar biasa. Cuma tak pikir-pikir kalau saya dapat 10 juta, mungkin saya kepingin berkembang lagi jadi 20 juta, atau mungkin kembang lipat lagi jadi 3 kali lipat ya. Bisa nggak teman-teman? Bisa ya. Caranya harus tambah murid. Bingung muridnya ya. Soalnya sudah notok tuh Pak. Karena gini, kalau khusus kan biasanya kan di perumahan aja. Ya kan, kalau saya kemudian tinggalnya di Surabaya Barat ya, pas otomatis ya yang les ya mungkin ya anak-anak itu aja, karena anak kecil-kecil kan ya. Kan nggak mungkin dari udah mau sadar rumah saya kan nggak mungkin ya kan. Nah seperti itu saya pikir kalau saya bisa ngembang 2 kali lipat, saya bisa punya income 20 juta, 30 juta, saya harus buka cabang ya kan. Buka cabang perlu namanya modal. Modal pun kira-kira kita buka hari ini bisa langsung balik? Nggak bisa ya, perlu waktu juga minimal. Kalau buka usaha biasanya 2 tahun, 3 tahun ya. 2 tahun sudah BEP sudah bagus, biasanya seperti itu kan. 3 tahun baru BEP. Tapi pikir kenapa kok saya nggak mau full time di Prudential ya. Nah pada waktu itu saya pun juga melihat leader saya ya, Pak Ivan Surenata ya. Beliau itu enak, sedikit-sedikit keliling ya, liburan ke Eropa ya. Dan saya mau liburan itu susah, angel ya. Karena apa? Karena kalau bisnis konvensional biasanya itu kan harus kita terlibat, betul? Kalau kita nggak terlibat, kita nggak bisa dapat income, betul ya? Tapi waktu seperti ini ya dapat income sih. Cuma wah kalau saya income 10 juta sih ya cukup aja ya. Tapi kalau misalnya mau liburan ke Eropa atau mungkin mau kehidupan yang lebih bagus lagi ya susah kalau dengan income segitu. Akhirnya saya pikir saya pilihkan untuk benar-benar full time di Prudential ya. Ternyata enak nggak? Habis kita punya bisnis dengan punya income 10 juta, dengan punya murid banyak, kemudian tiba-tiba langsung full time di Prudential. Kira-kira enak nggak? Nggak enak ya. Ya pasti, waduh ya opo ya, dari income saya segitu, income kita sekarang di Prudential pertama kali murid juga pasti juga nggak terlalu besar ya. Betul. Nah, income-nya kecil waktu itu ya, mungkin ya sekitar ratusan ribu lah Mas Ilang. Karena saya pun dulu juga sebagai agent juga, tapi nggak terlalu aktif gitu ya. Jadi cuma agent biasa lah ya. Nah setelah saya full time, kita harus pikir ya, kalau dulunya sudah hidupnya enak, sekarang kalau saya nggak mau benar-benar kerja, ya income saya otomatis turun ya kan. Nah kalau saya pikir kalau saya gaya hidupnya turun, ya juga nggak mau ya. Manusia kan seperti itu kan ya. Kan kepikirnya kalau punya gaya hidup segini ya harusnya segini, atau mungkin ya bisa lebih kan, harapannya seperti itu. Akhirnya saya benar-benar fokuskan, benar-benar ayo waktu itu saya harus benar-benar kerja. Ya bersyukur teman-teman ya, dalam waktu 6 bulan saya full time, waktu itu bulan Juni ya. Dalam waktu 6 bulan saya fokus, saya bisa kerja startup waktu itu ya. Startupnya waktu itu ke Athena, betul Athena ya. Ingat ya Pak, thank you Pak ya. Startup Athena ya. Kemudian saya ingat, wah sudah lumayan kan, kita kerja 4 tahun dapat 10 juta, kemudian kerja startup cuma 6 bulan aja, income 4 tahun itu nutup loh ya. Luar biasa Prudential. Luar biasa ya, karena memang betul-betul income-nya gede ya.
Cuma kepingin loh, dulu kan kepingin income-nya bisa ngelipat, ya. Nah kalau misalnya saya mandek segini tok, ya saya income-nya cuma 10 juta aja kan. Akhirnya saya putuskan lagi, ayo sekarang startup lagi double, ya. Cuma kalau di Indonesia kita mau double income kan nggak perlu keluar modal kan. Kalau kita buka bisnis kan perlu keluar modal lagi, ya. Tahun depan saya startup lagi, waktu itu dapatnya ke Tokyo. Kemudian tahun depan lagi startup lagi juga, waktu itu ke Vietnam. Nah, setelah saya startup, kan cuma agent biasa. Kemudian ada yang bilang juga, sekarang juga sudah SM juga, ya dari tempat lain juga. Dia bilang, kamu tuh AM abadi, dia begitu ya. Tahu AM abadi? Tahu AM abadi? Agent melulu. Kamu tuh sudah berapa tahun di Prudential, ya? Kamu dari dulu cuma agent top. Kenapa kamu kok tidak mau Kok tidak mau ngikuti sistem, ya kan? Naik UM, SUM. Tapi kayak begini memang betul ya, kalau kita tetap jadi agent tok ya AM ya, disebutnya kamu AM ya, agent dulu ya, enggak ya. Tapi nggak apa-apa, tapi bagian nggak apa-apa, oke tak buktikan kalau saya pun juga bisa ya. Akhirnya tahun 2008 saya kejar langsung bisa naik unit manager, ya kan. Tapi UM-nya bukan UM pas-pasan, ya, bukan UM pet ya. UM-nya waktu itu ya syukur juga bisa 500 juta. Kemudian ke depan lagi naik lagi SUM. Kemudian pada waktu naik AM, waktu naik AM itu terhambat. Maksudnya bukan terhambat ya. Kalau AM kan ngejarnya harus 2,7 miliar, betul ya. Tapi pada waktu itu saya nggak 2,7 miliar, tapi juga nggak 1 koma ya, tapi sudah 2,1. Ya emang ya. Akhirnya nggak bisa AM. Kemudian tahun depan lagi saya harus AM, tapi saya nggak mau jadi AM yang kurus ya, saya mau jadi AM yang gemuk ya. AM gemuk, tapi saya juga tetap kurus ya. Tapi maksudnya income-nya ya. Kemudian tahun depan saya kejar AM, tapi pada waktu tahun keduanya AM saya bisa omset 3 miliar. Gitu ya. Kemudian lagi, pokoknya saya punya tujuan ya, punya goal. Saya tiap tahun saya harus ada prestasi, entah itu saya naik peringkat atau entah itu saya bisa kejar kayak prestasi startup ya. Sampai tahun ini pun ya bersyukur juga pasti ada niat ada prestasinya lah, entah itu saya bisa naikkan saya punya agent dari agent ke UM seperti itu ya. Jadi dalam ini mungkin saya bisa pesan ke teman-teman kalau kita di Prudential ini harus selalu berprestasi. Karena kita berprestasi, kita enak nggak? Enak loh ya. Prestasinya contohnya misalnya pada waktu saya ini kan hobinya suka fitness ya. Tahu nggak? Mbaknya kalau saya suka fitness. Aku nggak tahu, kasih tahu nggak? Ya, enak ya kalau fitness kadang orang melihat, loh kamu kok kalau startup kan masuk keuangan ya. Jadi bilang kamu kok masuk keuangan gini, enak ya kerjamu ya. Jadi kalau seperti itu orang tuh kadang itu bisa hanya sendiri, bisa datang sendiri. Betul ya Pak Jami ya? Datang sendiri ya. Ya bersyukurlah seperti itu. Nah, intinya itu kisah saya seperti itu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Tidak ada ya? Belum. Kalau nggak ada saya akhiri sampai sekian. Nah, saya akan ceritakan gimana sih supaya kita ini pun juga bisa merekrut, betul? Betul. Karena saya tanya sama ini ya Pak, namanya tim apa ya? Sini bagian kayak cari pembicara tuh ya, Citra ya. Tim apa namanya? Tim mencari bakat mungkin. Ya, kira-kira saya bawakan apa ya? Oh kan bapak bawakan recruiting aja kayak gitu ya, supaya timnya bisa berkembang ya. Jadi mungkin saya bisa sharingkan gimana sih kita bisa rekrut banyak ya. Kira-kira kalau rekrut banyak itu seneng apa enggak Mbak? Senengnya kenapa Mbak? Iya ya, kalau kita rekrut banyak otomatis bisnis kita, karena bisnis kita memang bisnis perekrut. Kadang orang kan misalnya kita ajak ke Prudential, mereka bilangnya kan, oh saya nggak bisa jual, bisnis seperti itu ya. Saya nggak bisa ngomong, bisnis seperti itu ya. Bahkan yang ngomong, oh saya nggak bisa ngomong, betul ya. Padahal bisa ngomong ya, nggak bisa ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Padahal bisnis kita ini bukan bisnis yang harus jual terus ya. Tapi bisnis kita adalah bisnis merekrut seperti itu ya. Rekrut tahu ya Pak ya. Rekrut tuh sebenarnya gampang sih kalau rekrut ya. Kalau saya ngomong sama orang sebenarnya sederhana. Kita kan ngomongnya gini, ini kamu ya semua tergantung ya batanya apa ya. Tapi biasanya kalau sederhananya saya bisa ngajak orang tuh kayak ngomongnya gini, tergantung misalnya contoh sama mahasiswa saya ngomongnya. Kira-kira kalau kamu kerja sekarang gini, kamu mahasiswa gini, kamu sudah kalau lulus kuliah kamu udah punya pikiran nggak kamu mau kerjain apa seperti itu. Kadang ada orang yang
apa namanya? Sekarang ini banyak loh teman-teman ya. Lulusan dari Singapura, dari Australia, kemudian mereka balik ke Indonesia ya. Banyak nggak seperti itu? Banyak ya, pasti di Singapura. Karena gini ya, ini juga bisa buat peluang buat teman-teman juga. Singapura itu ada peraturan. Kalau rekrut orang kerja ekspatriat ya, kita di sana tuh ekspatriat tuh, ya luar biasa. Mereka harus ada 7 orang lokal, kemudian baru ada 1 ekspatriat, seperti itu, ya kan? Baru mereka bisa, baru kita kalau orang Indonesia kita bisa jadi di sana. Dan banyak sekarang fenomenanya itu orang kayak lulusan Singapura, kemudian lulusan dari Australia, mereka balik ke Indonesia, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena lapangan kerjanya susah di sana, ya. Jadi mereka balik Indonesia. Tapi mereka balik Indonesia pun juga bingung loh, ya kan? Dia kalau misalnya ngerjain usaha papanya juga belum tentu mau, ya kan? Oh saya nggak mau ngerjain usaha papanya juga. Tapi kalau ikut orang ya, kita tahu ya kalau kuliah negeri itu kan habisnya kan banyak kan, ya. Kalau kuliah luar negeri balik Indonesia, bayarannya berapa sih kira-kira? Ya, paling-paling ya, paling pentok pol 10 juta, kayak seperti itu. Ya, mereka pikir, saya ini kuliahnya sudah mahal-mahal ya, kemudian balik Indonesia kuliahnya bayarannya cuma segitu, ya kan itu, ya kan? Jadi sebenarnya kesempatan. Karena apa? Kalau kita misalnya ikut orang yang lulusan dari luar negeri, mereka pasti punya lingkungan kan banyak, dan lingkungannya pun mereka juga pasti lingkungan yang they have, seperti itu. Nah, biasanya saya ngomongnya nanti ya, ini mungkin lengkapnya di cerita nanti ini ya. Mau dengar ceritanya? Mau ya. Kalau mau supaya semangat, kalau saya tanya apa kabar, teman-teman jawabnya luar biasa, dahsyat, fantastis, yes ya. Tapi saya maunya harus berdiri, ya supaya semangat ya. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Oke, silakan duduk ya. Jadi, aplaus dulu teman-teman semua. Nanti kalau ngantuk, saya tanya apa kabar, langsung berdiri semua ya. Jadi ya. Nah, ini ceritanya rekrut ISPAN ya. Jadi rekrut tuh menyenangkan. Kadang orang ngomong, aduh rekrut tuh susah ya. Rekrut tuh cari agent tuh susah, seperti itu ya. Saya sharingkan. Ini kok ngerti Pak? Bukan ini ya, sorry ya. Ya. Balik asal lagi Pak. Nah ini ya, Nah, kenapa sih kok kita ini harus berikut teman-teman? Tahu nggak alasannya kenapa? Tahu Mbak? Nggak tahu ya? Mbaknya karena duduk depan ya, tanya terus Mbak. Ya, kalau duduk belakang kan doang ya dong. Makanya di sini ya. Apa ya? Nah, kira-kira kita ini ya. Apa kalau ini ya? Nah, kalau yang kamera mana ya? Mana? Oh ini. Oh iya. Sorry teman-teman. Ini Pak. Baru pertama kali pegang ini ya. Di tempat saya nggak ada seperti ini teman-teman. Ini canggih ya. Ini bingung saya. Ya. Nah, kalau kita misalnya sebagai agent ya, kita bisa nggak teman-teman dapat income 100 juta? Bisa nggak? Nggak. Susah ya, karena gini ya rasionya ya. 1 minggu biasanya prospeknya 10 orang, betul? Di sini semua kata-kata kalau 1 minggu prospeknya 10 orang? Lebih, wah hebat ya. Lebih berapa Pak? Lebih 1 atau setengah? Lebih sedikit ya. Nah, rasio biasanya 10-1 lah. Gitu ya. Kemudian closing 1 case per minggu ya. Nah, ini tapi rutin loh ya. Bukan cuma minggu ini closing minggu depan enggak. Ini 2 minggu lagi closing, 3 minggu lagi enggak. Bukan ya. Tapi saya ngomongnya rutin closing terus ya. Kemudian kata-kata API-nya 7,5 juta per case misalnya seperti itu ya. Tapi saya yakin di sini kata-kata API-nya minimal di atas 20 juta semua. Ya. Apa selalu teman-teman semua ya. Nah, kemudian 7,5 ini tiap minggu closing loh ya. Berarti tiap minggu ada 1 case. Berarti tiap minggu namanya selalu ada di sini ya. Kemudian 7,5 kali 50 juta api 375 juta api setahun ya. Kira-kira kalau aja seperti ini bagus gak teman-teman? Bagus gak? Ini baru loh ya. Bagus ya? Bagus ya. Di sini gak ada namanya bagus kan?
Ya, kita hitung komisinya ya, 375 juta kali 42%, berarti dapatnya 13 juta per bulan ya. Kira-kira kalau misalnya sebagai agent baru ya, kemudian dapat komisi 13 juta per bulan, bagus? Bagus ya, karena kita di Surabaya. Betul ya? Tapi betul, kalau misalnya kita di luar negeri, kalau ya segini ya kecil ya, tapi kalau kita hidup di Surabaya, kamu kerja di mana? Oh, saya kerja di Prudential ya, baru berapa lama? Oh, baru setahun. Kamu dapat berapa? 13 juta. Bagus gak? Bagus ya. Nah, kemudian tidak bisa punya 1 juta dengan menjual saja, nggak bisa teman-teman. Kita harus membangun namanya jaringan ya. Menggandakan diri, misalnya yang kedua, kenapa sih kok kita harus berikut? Karena kita nggak mungkin kalau kita cuma jualan aja, kita harus gandakan diri ya. Gandakan diri itu kalau bahasa biologisnya apa itu? Bisa apa Pak? Membelah ini. Berkembang biak, bisa terus berkembang biak ya. Mama biak. Ya, sekolah ekonomi lah ya. Kalian biologi ini ya, kan biologi. Ya kan? Nah, misalnya gini ya, 10 orang lah ya, kita punya agent ya. Nah, di sini kalau misalnya apa namanya dari siapa ikutan sebagai agent, kita dapatnya berapa persen? 10%. Jadi kalau misalnya seperti ini kita punya 10 ya 100%, ya kan? Benar ya? Itu dari komisi mereka dapatnya 100%. Kemudian membangun kerjaan dengan bisnis, dengan sistem ya. Kenapa sih kok kita harus berikut? Ya karena kita harus punya namanya sistem. Di luar sana, kerjaan di luar sana ya, kira-kira bangun sistem tuh gampang atau susah? Susah. Betul ya? Saya punya teman kemarin ketemu, sukses ya, dia buka kayak supply salon lah di Pengampun. Biasanya kan memang terkenalnya di situ kan supply salon semua. Saya tanya, dia juga dapat kan? Kalau di sana kan juga dapat kayak, oh saya dapat buat kesini, aku juga dapat. Saya tanya, kamu ada pergi? Eman, gitu ya. Kalau saya pergi, eman atau boleh ditinggal? Ya, karena bagi mereka satu hari itu bisa dapat omset puluhan juta loh, bahkan mungkin ratusan juta kalau dia grosiran. Kok dia pergi dia enak, ya kan? Karena dia tidak punya namanya sistem seperti itu. Bangun sistem itu susah atau gampang? Susah ya. Kita di Prudential sudah ada sistemnya, sudah ya. Cuma tinggal kita tinggal nyari namanya jaringan saja. Jadi lebih gampang loh kalau kita ya. Saya juga punya teman, dia punya pabrik. Dia mau tanya sama saya ya, kamu kok enak ya, kamu bisa keliling dunia ya, bisa sebentar-bentar ya, tahun kemarin ya enak, tahun ini pun ya bersyukur. Boleh dibilang saya kalau sekarang bulan 11 ya, boleh dibilang kalau di total semua liburan saya tahun ini bisa boleh dibilang hampir sekitar 4 bulan loh. Liburan tok ya, berarti apa namanya 7 bulan ini baru kerja. Enak ya, bahkan tahun lalu itu lebih enak lagi saya ya. Tahun lalu hampir tiap bulan saya mesti keluar negeri tahun lalu ya. Seperti itu. Mau seperti ini? Mau ya, nanti SAM nanti ya, kalau bisa ya. Kalau agent belum ya. Nggak seperti itu ya. Ini kan agentnya yang nggak pakai jasa pasti kan agent dong. Nah ya, ketahuan sekarang ya, makanya sebenarnya bukan ya. Nah, kerja keras tapi kalau sistem ya, kira-kira hasilnya bagus? Bagus ya. Contoh cek pabean, soge kan? Soge loh ya, tapi tidak punya sistem. Jadi dia harus kejar terus ya, hasilnya luar biasa ya. Tapi kalau teman-teman mau hasilnya bisa fantastis ya, teman-teman harus kerja keras terus punya namanya sistem ya. Karena apa? Kalau seperti ini hasilnya fantastis dan spektakuler. Benar nggak kalau di Prudential kita income-nya bisa spektakuler? Betul loh ya. Saya kadang ngomong sama saya ikut orang, saya ngomongnya gini, kamu mau nggak kalau misalnya kita ngomong sama bisnis ya, kamu nggak misalnya kamu bisnis ya dengan modal yang boleh dibilang modalnya minim lah ya, karena kalau bisnis kan harus punya modal. Orang punya modal pun belum tentu juga bisa sukses, betul nggak? Sekarang banyak kan anak muda, kemudian mereka buka kayak kafe ya, kemudian biasanya mereka auction berapa orang, kemudian berapa lama kemudian tutup, betul ya, karena mereka susah untuk punya sistem, punya modal, punya ya, tapi gak ada sistem juga susah. Di kita ini enak teman-teman, sudah gak usah modal ya, kemudian sistemnya teman-teman mikir enggak? Enggak usah mikir, teman-teman tinggal cari apa namanya jaringan ya. Nah, kemudian mempersiapkan warisan bisnis. Nah ini ya, ini yang nggak didapat kalau di asuransi lain ya, atau bahkan kayak multi level marketing ya, mereka nggak bisa mewariskan. Artinya apa sih mewariskan? Artinya seperti ini, misalnya ya,
Contoh, misalnya kita punya income bisa 100 juta per bulan, kita ngomongin 100 lah ya. Pada waktu Indonesia income-nya di atas 100 itu banyak, ya. Kemudian kita punya generasi kedua itu artinya kita punya anak lah misalnya, dia melanjutkan. Kalau di luar sana, di luar Prudential ya, kira-kira kalau dia buka bisnis, dia punya anak, kira-kira bisa melanjutkan pabriknya? Bisa? Belum tentu, ya. Kadang apa kata kan? Oh, generasi pertama yang yang menitis. Generasi kedua yang mengebarkan ya. Generasi ketiga yang menghabiskan. Ya, tahu Pak ya itu ya. Ya, tapi di kita bisa seperti itu enggak? Enggak, karena income-nya bisa diwariskan. Diwariskan tadi habis ini kita pun juga ada 6 level ya. Tahu ya 6 level ya? Iya. Mbaknya tahu 6 level? Apa itu Mbak? Soalnya itu kenapa? Generasi itu dari gimana? Maksudnya generasi apa Mbak? Gitu ya, 4%. Padahal belum tentu ya agensi ini seperti aku hebat Pak. Saya belum tahu Mbak ya. Pokoknya generasi 6 level lah ya. Kita enak teman-teman ya, tahun depan ya kita benar-benar Prudential merajai industri asuransi. Kenapa seperti itu? Karena kan bilang kalau di tempat luar sana, kamu di Indonesia kan dapat cuma 2 level ya. Di kita bisa sampai 5 level. Sekarang Amerika cuma 5 level, ya. Kalau di Prudential tahun depan sudah 6 level, ya. Kemudian tahun depan pun juga ada namanya rumah sakit yang bisa cashless, ya, seluruh Asia Pasifik. Karena kalau bilang produknya Prudential nggak bisa kalau seluruh Asia Pasifik, tapi tahun depan teman-teman bisa. Kemudian di kita pun juga enaknya apa teman-teman tahu nggak? Bisa pakai namanya Pusman, ya kan? Teman bisa langsung tanda tangan di iPad seperti itu, ya kan? Kemudian pokoknya enak lah, canggih lah, ya. Bahkan kita mau ikut klien pun juga bisa langsung ikut klien ya. Rekrut agent pun juga bisa pakai namanya Purkos, bisa langsung. Itu namanya teknologi, ya. Teknologi kalau nggak perusahaan gede nggak bisa loh, nggak, ya. Nah, ini sampai generasi ke-6 lah ya, seperti itu ya. Ini namanya. Kemudian kita lihat, tapi juga ada problemnya nggak kalau rekrut? Banyak, betul? Ya kan? Banyak nggak Joni? Banyak ya. Kalau enggak semua di sini 100 juta sebulan semua, ya kan? Pasti ada problem ya. Tapi di luar sana kerjaan semua ada problem nggak? Ada, ya. Mau kerja apa sih nggak ada problem? Ya. Jadi presiden ada problem? Ada ya. Jadi artis? Ada ya. Semua ada problem ya. Ya nggak ada problem apa teman-teman? Ngerti ya betul ya. Ini problemnya, ya. Bisa produksi pribadi 140 juta. Oh saya bisa kan banyak kan agent bisa produksi 140 juta ya. Tapi dia nggak punya agent dan nggak bisa jaringan. Cuma ini sebenarnya kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang sudah beda ya. Zaman sekarang kan udah enak ya Prudential ya. 150 juta, kemudian kita bisa punya 4 agent yang mereka jadi mulai September cuma 1 case saya. Ya, 1 case kan dari pribadi, dari keluarganya atau dari dirinya sendiri pun boleh. Ya, pokoknya asal timnya bisa 300. Enak nggak? Enak, ya. Pokoknya enak lah Prudential ya. Itu seperti itu ya. Ini sebenarnya slide-nya slide belum saya perbarui, makanya itu slide lama ya. Anggap aja ini cara pertama, kan ada 2 cara kan? Ya, cara pertama, cara kedua, ya. Cara ini anggap aja cara pertama ya. Nah, kalau misalnya itu bisa mencapai 150 juta lebih ya, rata-rata biasanya perlu waktu cepat apa lama? Lama, ya. Sudah jauh berapa lama? 1 tahunan ya. Sekarang sudah boleh tahu? Iya, FDI-nya 800. 800. Wih. 1 tahun setengah ya, misalnya ada berapa? 700 Pak saya. Amin ya. Tapi biasanya rata-rata kan 150 juta kan 10 bulan ya, lama ya biasanya ya. Tapi saya yakin kalau di sini semuanya cepat semua lah ya. Ini 800, 700, 600 ya kan? Ya. Ini 900, 1 juta ya, 1 juta sampai wakil lah ya. Tapi di luar sana banyak nggak yang dari dulu aja dulu ya, yang 100 juta rasanya isu ini, biasanya seperti itu kan? Ya, nggak mudah ya, biasanya itu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Padahal 3 bulan agent baru belum ngerti apa-apa biasanya ya. Tapi kalau sekarang sudah pintar-pintar lah ya, lain sama dulu ya. Masih butuh waktu dan ada masih belajar ya. Kemudian
bisa rekrut, tapi banyak yang hilang di tengah jalan. Banyak kejadian seperti ini. Banyak. Di sini pun banyak. Banyak. Di sini dah ada, ya. Nggak tahu kalau dari 2 atau dari 11 saya ngerti ya. Tapi kalau dari 3 ini semuanya nggak seperti ini ya. Buktinya teman-teman dari acara Ponet ya, kalau ya. Asal merekrut ya, software direkrut ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman masih agensi nggak apa-apa lah, semua direkrut nggak apa-apa lah. Nanti teman-teman kalau sudah levelnya sudah leader, kemudian sudah SUM atau minimal SUM atau mungkin AM ya, teman-teman baru rekrutnya bisa dipilih ya. Tapi kan biasanya kalau asal merekrut ya kita biasanya seleksi alam ya. Kan betul nggak? Agennya baru yang pasta tuh banyak nggak sih? Banyak loh. Ada kalau sekali pasta 200 orang ada? Lebih. Seperti itu ya. Tapi ya teman-teman perhatikan, dari 200 yang pasta ya, yang kira-kira yang bisa survive berapa? 10% ada? 10% bagus loh, sudah 10% ya. Kemudian dari 200 itu yang bisa naik level sampai bertahan sampai dia sampai bisa UMS, UMAM banyak? Tidak banyak, sedikit. Betul ya? Tapi bisnis apapun juga seperti itu kok, bukan cuma potensial aja ya. Teman-teman saya buka restoran pun kira-kira ya, kita lihat restoran yang di DP lah, di DP yang biasanya kita amati yang di lantai 5 ya, DP 4 lantai 5 ya, itu restorannya buka tutup dah, buka tutup loh ya. Di Sutos restorannya buka tutup dah, buka tutup, semua usaha seperti itu ya. Kita lihat asal mengikut, padahal tidak memenuhi kriteria sebagai asuransi ya. Akhirnya dia ikut tidak benar-benar mau merubah nasib, betul? Iya. Ya kan? Kemudian karena tidak bisa mengatasi hambatan waktu, hambatan ekonomi, hambatan mental ya, ditolak. Mereka kalau ditolak, mereka sudah muntaber. Ya, di sini nggak seperti itu ya? Nggak ya. Ya memang betul enggak loh ya? Betul. Masnya enggak seperti itu kan? Enggak ya. Muntaber tahu Mas? Tahu ya? Artinya apa Mas? Nah ya, kasih tahu ya. Betul, mundur tanpa berita ya. Kosong ya. Ya, mundur tanpa berita. Jadi misalnya tiba-tiba itu namanya ghost, tahu? Ghosting tahu ya? Jadi ada ya, kemudian hilang ya, kemudian nanti muncul lagi, kemudian ada ya, karena seperti itu kan ya. Karena seperti itu muntaber. Kemudian pertama kali aktif ya. Kemudian ini setelah ditolak-tolak akhirnya asuransi kan asuransi ya. Aku kerja ditolak uang terus ya. Aku prospek orang sudah nggak mau ya. Kamu sudah prospek sudah dengan tanya ya. Sudah prospek berapa? Saya loh ya. Tiap hari saya selama apa namanya jadi agen ini saya sudah prospek 3 orang ya. Paman saya, bibi saya ya, kemudian nama saya ya. Ya, tidak ada yang mau semua ya. Mahal saya nggak asuransi ya. Banyak ada seperti itu. Banyak ya, padahal baru cuma 3 ya. Padahal kalau surveinya harus berapa? 10 closing 1 ya. Kemudian mereka sudah muntaber. Kira-kira teman-teman kerjaan apa di luar sana yang tidak ada penolakan? Ada? Tidak ada ya. Kenapa? Ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga nggak ditolak kok ya, nggak ada penolakan ya Pak ya. Paling-paling cuma dipegang kok ya. Semua pasti ada penolakan ya. Teman-teman misalnya, apalagi sekarang zamannya pilkada ya, pilih 1, nomor 2 atau nomor 3. Surabaya belum ya pilkada? Belum ya Jakarta ya 1, 2, 3 ya. Saya kepilih 3 kepilih, enggak kan ya? Ya nggak tahu siapa yang kepilih ya. Ya yang 2 pasti juga ke tolak, betul? Kerja apa yang kira-kira nggak ada penolakan teman-teman? Oh, jadi artis enak, artis gak ditolak, artis kan orang dapat sendiri, misalnya seperti itu, ya kan? Kok sudah terkenal, ya kan? Kok nggak terkenal ya nggak bisa. Bisa teman-teman daftar. Oh, saya ini kan pintar nyanyi ya, ikut macam-macam lah, melok X Factor ya, kemudian Indonesian Idol, semua melok IKB seperti ya. Kan banyak loh, sih daftar ribuan. Sing kira-kira sing terkenal berapa? 1. Ya, paling-paling cuma 1-2, betul? Sing lain ya sing kabeh wis, ya kan? Seperti itu teman-teman. Di dunia ini tidak ada kerjaan yang tidak ditolak. Setuju? Setuju. Ya, teman-teman misalnya kerja, misalnya di sini semua sudah dewasa semua ya. Sudah 17 tahun kan? Ini belum. Sudah ya. Nah, misalnya kerja di mana ya yang
biasanya yang duduk-duduk yang ada nomornya itu di mana Pak? Ya, dipijet misalnya. Tapi mana dipijet nggak pakai nomor Pak? Ya, pokoknya tempat itulah, bisa seperti itu ya. Tahu tempat mana? Yohanes tahu. Udah tahu, saya nggak pernah kesana. Satu show. Ya, misalnya ada nomor 1, 2, 3 itu wajar ya. Terus pokoknya wayu-wayu pokoknya misalnya ya. Kemudian lagi oke saya mini-mini kan gitu kan? Iya kan? Bisa begitu ya. Kira-kira ditolak ada? Enggak. Oh, tolak ya Pak ya? Iya kan? Kan nggak semua langsung begitu, misalnya ada pelanggan ya, kemudian namanya satu KP kan nggak mungkin kan? Kan nggak kuat ya Mbak ya? Paling nggak boleh stok, bisa tidak ada 10 sih 9 ditolak. Jadi kerjaan nggak usah ada yang ditolak teman-teman, semua pasti ditolak ya. Cuma kalau di kita ini teman-teman nggak usah khawatir, kan diajari kan cara mengatasi penolakan. Kan ada kelas namanya handling objection, ya kan? Nah, kemudian nggak bisa langsung visi, hanya wajahnya banyak, tapi kan yang bocor ya, akhirnya hilang satu, karena nggak bisa di supervisi ya. Mindset yang salah, lebih gampang jualan daripada merekrut. Kadang orang ngomong loh, aku males jadi leader, enak jualan terus, seperti itu ya. Dulu saya mindsetnya seperti ini, males aku jadi leader, enak jualan terus, seperti itu ya. Tapi itu mindset yang salah ternyata setelah saya baca ini ya. Untung ada ini, kalau ini saya nggak tahu ya. Ya kan? Kemudian kalau rekrut jadi diri takut agen rekrutannya lebih hebat, nyalip begini kayak gitu, ya. Karena ada agen seperti itu kan. Nah, kalau di Prudential, teman-teman misalnya contoh, ada banyak juga sih, ya. Agen kemudian sama-sama naik UM, ya. Kemudian dari SUM sama-sama naik SUM, ya. Kadang kan ngomong, aku malas kalau pagi masih agen. Nanti kalau tak rekrut kok dia lebih hebat daripada saya gimana? Ya, saya kan kebalap, ya kan? Nah, kalau di Prudential, kalau misalnya teman-teman sama levelnya, ya memang teman-teman nggak dapat, ya kan? Tapi tahun depan, misalnya sama-sama juga SUM juga, teman-teman dapat nggak? Juga nggak dapat. Tapi begitu teman-teman naik AM, ya seperti leader saya pun juga sama rekrutannya, kayaknya sama-sama AM-nya, ya. Akhirnya kalau di Prudential langsung dapat nggak? Dapat ya, namanya langsung AM, seperti itu ya. Dapatnya berapa persen? 6%. Itu luar biasa loh. Ya, 6% dari omset seluruh tim. Padahal kalau jadi manajer, biasanya rata-rata omsetnya dia bisa minimal, biasanya bisa ya rata-rata 3 miliar lah, seperti itu. Ya, apalagi nanti tahun depan dari cucunya pun juga dapat 4%. Dan kalau nanti berikutnya nanti tahun depan teman-teman dapat berapa? Ya, jadi kalau seperti ini nggak apa-apa teman-teman. Misalnya kalau teman-teman kebalap seperti ini ya, tapi kalau teman-teman tetap berusaha terus, akhirnya kalau jadi AM kan juga kembali lagi dong, ya. Karena kita sistemnya seperti ini. Di tempat lain ada, misalnya kita kebalap, ya wis, akhirnya ya lepas, nggak dapat selamanya, ya. Kemudian kita lihat lagi ya, agent tidak mau ikut sejak dini karena merasa belum punya income tinggi dan prestasi. Kadang orang, saya mau rekrut manajer, saya mau rekrut direktur, tapi saya minder, ya, karena saya belum apa-apa, ya. Caranya gimana supaya teman-teman tidak minder? Ngejak leadernya. Misalnya contoh, saya mau rekrut direktur, ya memang ini kadang jangan tidak pede kan. Kalau misalnya ini, ya nggak apa-apa, leadernya diajak, pinjam kekuatan, seperti itu teman-teman ya. Nah, leadernya yang enak kalau kita merekrut. Nah ini ya, di sini tapi nggak ada ya, karena agent kan pikir. Sekarang teman-teman saya tanya ya, kalau misalnya teman-teman sebagai agent dengan omset 100 juta misalnya, ya, kemudian ada unit manager dengan omset timnya 500 juta, ya. Menurut teman-teman kira-kira kalau misalnya seperti itu, income-nya lebih gede yang mana? UM 500 juta atau agent yang 100 juta? Besar mana? Agent yang 100 juta. Tahu nggak hitungannya dari mana Pak? Nggak tahu ya? Oh nggak ada tulisan ya di sini ya? Ada ya? Nggak apa-apa Pak ya? Ini bisa ini ya, bisa multifungsi ya, bisa bertulis juga ya. Thank you Pak ya. Jadi gini teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu ya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita agent, ya, kemudian dengan omset 100 juta, ya, kira-kira agent 100 juta itu
Termasuk oke nggak teman-teman? Oke, 100 juta ya boleh lah ya, tapi belum oke ya, tapi termasuk oke lah ya. 100 juta, ini komisinya berapa teman-teman? 42% ya, ini berapa? 42 juta. Komisinya segini. Kalau dihitung per bulan dapatnya berapa? Kali 12, 3.500.000 per bulan ya, 100 juta. Betul ya? Kalau misalnya unit manager, saya ini UM ya, tim saya 500 juta, termasuk oke nggak UM-nya? Oke ya, termasuk oke lah 500 juta, ya lumayan lah, paling bisa mempertahankan ini ya posisi ya, kan UM-nya harus 200 ya, lumayan ya. UM 500 juta. Kita sekarang hitung teman-teman ya, kalau 500 juta sebagai UM ya, dapatnya berapa persen? Berapa persen Pak? Kita hitung nomor pertama aja. Nomor pertama dulu. Dapatnya berapa? 6%. Ya kan? 500 juta kali 6%. Dapatnya berapa? 30 juta. Ya? Lebih gede mana teman-teman? Agentnya 100 juta sama unit manager dengan 500 juta. Lebih gede kali lebih gede ya? Agent. Seperti itu. Ya. Jadi kadang orang ngomong, kalau gitu enak. Ya lidahku. Kalau aku rekrut dia kan dapat. Ya, jangan salah teman-teman, kalau masih UM ini dapatnya masih kecil, ya. Nah jadi teman-teman harus balik sama UM-nya ya. Kasihan ya, kadang kan ini ya, enak, jangan seperti itu, ya, karena masih kecil. Nanti kalau teman-teman berarti artinya kesimpulannya gini, itu kan gampang kok, ya. Kalau UM itu kelipatan 1 juta, ya, komisinya bertambah 500.000. Kalau UM ya. Kemudian kalau misalnya UM 500.000, ini kelipatan 100 juta loh. Ya, padahal kalau punya tim, unit manager punya tim masing-masing 5 orang 100 jutaan, itu angel apa gampang? Angel loh, gampang loh, bisa 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta 5 orang nggak gampang juga, ya. Ini seperti ini ya. Kalau misalnya SUM, kelipatan 100 juta dapatnya berapa? 1 juta. Kalau AM, kelipatan 100 juta dapatnya 1,5 juta. Ini seperti ini teman-teman. Jelas ya? Itu ya. Jadi jangan ada pikiran, kalau saya merekrut nanti yang enak itu leadernya. Bukan seperti itu teman-teman ya. Tapi kita ini sebagai leader bisa dapat banyak karena apa? Karena tim kita pun juga banyak. Sebenarnya gampang kok kalau di bisnis potensial. Ibaratnya teman-teman kayak punya toko, ya kan? Gampangnya gini, nggak misalnya saya rekrut misalnya kayak punya toko. Sudah pasti kita basa-basi dulu ya, kan kita nggak mungkin langsung prospek orang ya, kita basa-basi dulu. Setelah basa-basi kita tanya, kira-kira kalau kamu sekarang punya Cici punya toko berapa? Saya punya toko 1 ya. Berarti kalau dia punya toko 1, berarti dia income-nya hanya cuma dari 1 toko ya. Cici kira-kira mau nggak kalau misalnya bisa punya toko kedua, toko ketiga, toko 4, seterusnya banyak toko, mau nggak? Ya orang pasti jawabnya mau ya. Tapi kalau misalnya kamu punya toko banyak seperti itu ya, kira-kira berapa sih kira-kira modalnya? Gede nggak? Besar ya. Buat toko juga modalnya juga gede loh ya. Cik mau nggak kalau misalnya tadi ibaratnya punya 1 toko lagi, toko kedua, barangkali bisa buka toko ketiga dan keempat dan seterusnya, tapi tanpa modal loh Cik. Mau nggak? Oh ya mau. Caranya gimana? Gampang Cik. Baru teman-teman cerita tentang bisnisnya. Biasanya kalau saya rekrut kayak yang punya toko, biasanya ngomong seperti itu. Kalau kita punya teman ya, mereka tertarik, loh caranya gimana? Loh beneran tanpa modal? Betul, tanpa modal sama sekali ya. Tuh, tapi saya kan nggak ngerti, ada orang seperti itu kan, nggak usah khawatir Cik. Nanti kita ajari semua caranya, gimana caranya kita bisa prospek, bisa ini semua ya. Sekarang banyak nggak kalau orang kayak pengusaha-pengusaha juga jadi join menjaga bisnis potensial. Banyak ya sekarang ya, karena bisnis di luar sana juga sepi teman-teman ya, tidak gampang sekali mereka sepi ya. Akhirnya mereka pikir gimana ya cara-cara bisa punya penghasilan tambahan yang mereka tanpa mengeluarkan modal ya. Tapi Cik nggak usah khawatir, tadi bisnis potensial ya, dengan modal yang boleh dibilang minim sekali ya, tapi kita seperti punya pabrik income-nya. Betul nggak? Kita seperti punya pabrik. Betul ya, nggak 100 juta sebulan kayak kita punya pabrik loh ya. Nah kemudian next Pak, ini harus dihapus ini. Udah usah ya. Hebat ya, langsung hilang ya. Hebat. Nah sekarang cara
sudah milih agent ya. Ini pertama ini. Tadi habis langsung ini ya. Betul ya? Ya wes ya. Itu sudah milih agent ya. Deal, do I like him. Ini penting teman-teman. Ya. Like itu berarti artinya saya suka bukan ya? Ya memang betul suka, tapi maksudnya suka yang ini ya. Maksudnya kita ini kira-kira enak gak sih kalau ngomong sama agent itu ya? Kira sama orang ini enak nggak? Karena kita ini kerjasamanya seumur hidup loh, ya. Bukan itu ya. Kemudian ini, kira-kira kita percaya nggak sih sama agent, sama orang itu? Ini kan penting kan? Karena bisnis ini bisnis kepercayaan. Kemudian kita juga lihat, kira-kira orang ini punya teman nggak? Punya waktu nggak? Ya. Di luar sana, oh ini hebat, gini. Tapi dia waktunya juga sibuk. Bisa nggak direkrut jadi agent? Ya, bisa. Susah. Ya kalau dia nggak mau bagi waktunya, ya. Kemudian network, harus punya network. Ini enak. Biasanya kalau kita misalnya kalau rekrut orang yang cepat ya, misalnya, wih saya cepat punya rekrutan. Biasanya orang yang berpengaruh. Dia punya jaringannya punya banyak, ya. Lebih gampang ya? Lebih gampang, ya. Kemudian antusias atau high energy ini penting. Caranya gampang kok. Kalau bisa kita kenalan sama orang ya. Kemudian kan bisa dilihat toh. Oh namanya siapa? Oh nama saya misalnya. Berarti nama siapa? Ya kenalan dulu. Ya langsung ya. Seperti itu ya. Pasti antusias lah. Ya tapi misalnya oh namanya siapa? Dia lembut. Misalnya tapi beda juga. Nanti juga kalau orang Solo ya. Orang Solo kan lembut ya. Tapi kita lihat lah. Karena kan bisa lihat orang ini antusias. Maksudnya high energy sudah. Gampang kok dilihat cara jalannya, ya. Kalau jalannya cepat, oh berarti orang ini antusias, ya. Tapi kalau jalannya lambat, ya, tengok dulu. Biasanya mereka tidak antusias, tidak energi lah, seperti itu ya. Kemudian dreams, tadi penting teman-teman ya. Kita tanya, kira-kira punya dreams apa? Punya impian apa? Ya. Baru terakhir kita cari TOD. TOD tahu? Tidak tahu ya. TOD itu ancaman, seperti ini ya. Hal yang mengganggu dan membuat orang tidak nyaman di pekerjaan sekarang atau ancaman buat pekerjaan yang di masa akan datang. Gampang kok kita lagi-nya ini contoh-contohnya nanti TOD-nya seperti ini ya. Kita lihat. Kita tentukan ya timnya kita mau seperti apa ya. Oh saya timnya kalau saya lebih cocoknya sama yang ibu rumah tangga. Ya tidak apa-apa teman-teman cari yang ibu rumah tangga. Oh saya cocoknya sama yang misalnya yang masih muda-muda. Tidak apa-apa cari yang muda-muda ya. Oh, saya sukanya sama yang tante-tante, ya tidak apa-apa, cari yang tante-tante. Ya, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa mas ya. Pokoknya bukan tante yang kira, kan? Yang senang ya. Betul ya. Kita lihat ya, COD-nya. Karyawan. Nah, biasanya digaji ya dengan kemampuan dan semangat kerja tinggi, penghasilan itu boleh terbatas, betul?